Liburan teman-teman, perkenalkan nama saya Dipin Satria Tumuri. Saya dari kelas keperawatan C dengan NPM 12.114.20.122.0057. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai dengan tugas yang diberikan terkait dengan anatomi dan fisiologi dari sistem endokrin. Jadi, dibandingkan dengan organ-organ lainnya, organ-organ sistem endokrin ini berukuran kecil dan tidak mengesankan. Namun secara fungsional, organ-organ endokrin sangat mengesankan. Dan ketika perannya dalam menjaga homeostatis tubuh. Organ endokrin utama tubuh meliputi kelenjar hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, pineal, dan timus, serta pankreas dan juga gonad. Hipotalamus yang merupakan bagian dari sistem saraf juga dianggap sebagai organ dari sistem endokrin utama karena menghasilkan beberapa hormon yang ada dalam sistem endokrin. Ini adalah sistem saraf otonom yang penting dan juga sebagai pusat kendali endokrin otak yang terletak di inferius thalamus. Sedangkan hormon hipofisis posterior. Hipofisis posterior bukanlah kelenjar endokrin dalam arti sebenarnya karena tidak membuat hormon peptida yang dilepaskannya, namun hanya bertindak sebagai tempat penyimpanan hormon yang dibuat oleh neuron hipotalamus, yaitu adalah oksitosin dan hormon antidiuretik atau ADH. Kelenjar tiroid merupakan kelenjar penghasil hormon yang familiar bagi kebanyakan orang, terutama karena banyak penderita obesitas yang menyalahkan kondisi kelebihan berat badannya pada kelenjar mereka, yaitu pada kelenjar tiroid. Lokasi dari kelenjar tiroid yaitu terletak di pangkal tenggorokan, tepat di bawah jakun, sehingga mudah dipalpasi saat pemeriksaan fisik. Fungsi dari hormon tiroid yaitu mengontrol laju pembakaran glukosa, teroksidasi dan diubah menjadi panas tubuh dan energi kimia. Itu juga penting untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan normal. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid sebagian besar merupakan kumpulan dari kecil jaringan kelenjar. Lokasi dari kelenjar paratiroid yaitu terletak di permukaan posterior kelenjar tiroid. Kelenjar adrenal. Meskipun kelenjar adrenal tampak seperti satu organ, secara struktural dan fungsional ia merupakan dua organ endokrin dalam satu. Pankreas terletak dekat dengan lambung di rongga perut, merupakan kelenjar campuran. Pulau Langerhans atau disebut juga sebagai Pulau Pankreas adalah kumpulan kecil jaringan penghasil hormon yang tersebar di antara jaringan asinal penghasil enzim pankreas. Dua hormon penting yang diproduksi oleh sel pankreas adalah insulin dan glukagon. Insulin bekerja pada hampir semua sel tubuh dan meningkatkan kemampuannya untuk mengangkut glukosa melintasi membran plasma. Karena insulin mengeluarkan glukosa dari darah, efeknya dikatakan hipoglikemik. Glukagon bertindak sebagai antagonik insulin, artinya membantu mengatur kadar glukosa darah tetapi berlawanan dengan insulin. Tindakannya pada dasarnya hiperglikemik, dan organ target utamanya adalah hati yang dirangsangkan untuk memecah simpanan glikogen menjadi glukosa dan melepaskan glukosa ke dalam darah. Kelenjar pineal juga disebut badan pineal atau kelenjar yang kecil berbentuk kerucut. Lokasi kelenjar pineal yaitu menggantung di atap ventrikel ketiga otak.
Kelenjar timus berukuran besar pada bayi dan anak-anak dan mengecil seiring bertambahnya usia. Lokasi kelenjar timus terletak di dada bagian atas di belakang tulang dada. Gonad betina dan gonad jantan menghasilkan hormon seks yang identik dengan yang diproduksi oleh sel korteks adrenal. Perbedaan utamanya adalah sumber dan jumlah relatif yang diproduksinya. Lokasi dari gonad betina adalah terletak di rongga panggung. Fisiologi sistem endokrin. Meskipun hormon mempunyai pengaruh yang luas, proses utama yang dikendalikannya adalah reproduksi, pertumbuhan, dan perkembangan. Memobilisasi pertahanan tubuh terhadap penyebab stres, menjaga keseimbangan elektrolit, air dan nutrisi serta darah, dan mengatur metabolisme sel dan keseimbangan energi. Hormon dapat didefinisikan sebagai zat kimia yang disekresikan oleh sel endokrin ke dalam cairan ekstraseluler dan mengatur aktivitas metabolisme sel lain di dalam tubuh. Mekanisme kerja hormon yang dibawa melalui darah beredar ke seluruh organ tubuh melalui hormon tertentu yang hanya mempengaruhi sel jaringan atau organ tertentu.